Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam video implementasi aksi perubahan, optimalisasi kemampuan aparatur sipil negara dalam melakukan proses SP2D sesuai SOP di BPKAD Provinsi Papua Barat. Integritas menjadi dasar utama tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam penyaluran dana Otsus. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan SOP partisipatif, uji publik, penekanan etika kerja, serta komitmen menjunjung kejujuran dan menolak praktik menyimpang. Pengelolaan budaya pelayanan menjadi kunci terwujudnya birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan publik, khususnya dalam penyusunan SOP penyaluran dana Otsus di Provinsi Papua Barat. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan SOP yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai panduan kerja berorientasi pelayanan, dengan menekankan nilai cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan aksi perubahan penyusunan SOP penyaluran dana otonomi khusus di Provinsi Papua Barat sangat ditentukan oleh pengelolaan tim yang solid, efektif, dan kolaboratif. Tim dibentuk dari lintas sektor BPKAD, Bapeda, Inspektorat, dan perangkat daerah dengan pembagian tugas jelas sesuai kompetensi. Kepemimpinan partisipatif diterapkan melalui komunikasi intensif, rapat rutin, serta penggunaan media digital untuk memastikan keterbukaan dan partisipasi aktif. Sebagai langkah awal dalam melaksanakan aksi perubahan optimalisasi kemampuan ASN dalam melakukan proses SP2D sesuai SOP di BPKAD Provinsi Papua Barat, penulis melakukan konsultasi awal dengan mentor. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh arahan, masukan, serta penyelarasan rencana aksi perubahan agar sejalan dengan visi, misi, dan kebijakan organisasi. Melalui konsultasi tersebut, diperoleh penekanan pentingnya peningkatan kapasitas ASN dalam memahami dan menerapkan SOP SP2D secara konsisten. Latar belakang, tapi ini nanti 1.1 pemimpin yang berintegritas kalau nggak salah. Sebagai tahapan penting dalam memulai implementasi aksi perubahan, optimalisasi kemampuan ASN dalam melakukan proses SP2D sesuai SOP di BPKAD Provinsi Papua Barat. Penulis melakukan konsultasi awal dengan coach. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh arahan, pendampingan, serta memastikan bahwa rancangan aksi perubahan telah disusun secara sistematis, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi dia harus jadi gitu ya. Jadi ini kan sudah laporan, jadi dia tidak lagi rancangan. Tapi dia jadi laporan. Kalau Bapak mau tulis laporan aksi perubahan, bisa, tapi kalau Bapak mau dia lebih sempurna bagus, berarti laporan hasil implementasi aksi perubahan. Dalam sesi ini, coach memberikan masukan terkait langkah-langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Antara lain memperkuat pemahaman ASN terhadap SOP SP2D, melaksanakan pelatihan teknis yang terstruktur, serta membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Konsultasi dengan stakeholder internal. Setelah mendapatkan arahan dari mentor dan coach, langkah berikutnya adalah berdialog dengan stakeholder internal. Disinilah saya belajar bahwa kunci keberhasilan terletak pada kemampuan mendengar. Saya menyapa mereka bukan sebagai atasan atau pelaksana program, tapi sebagai rekan kerja yang ingin memahami kondisi real di lapangan. Melaksanakan rapat pembentukan tim efektif. Untuk membentuk tim efektif adalah menyelenggarakan rapat perdana. Rapat ini menjadi ruang awal yang hangat untuk menyamakan frekuensi, menyatukan semangat,
dan membangun komitmen bersama. Setiap peserta diberi ruang untuk menyampaikan harapan, potensi kontribusi, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Suasana terbuka ini menciptakan kepercayaan sebagai fondasi awal tim. Penyusunan SK tim efektif. Setelah adanya kesepakatan dalam rapat pembentukan, kami segera menyusun surat keputusan sebagai bentuk legalitas dan penegasan struktur, serta peran tiap anggota tim. SK ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan aksi perubahan. Melakukan rapat koordinasi tim efektif. Rapat tim selanjutnya dilakukan secara rutin untuk memantau progres, menyelesaikan hambatan, serta menjaga semangat dan kekompakan. Menyusun materi pelatihan berbasis tahapan SP2D secara sistematis dan sesuai regulasi terbaru. Setelah kebutuhan ASN teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun materi pelatihan yang komprehensif namun tetap praktis. Materi disusun secara sistematis, mengikuti alur proses SP2D, mulai dari penerimaan dokumen pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan surat perintah pencairan dana. Melaksanakan pelatihan. Pelatihan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dalam proses penyusunan serta penerbitan SP2D sesuai SOP. Kegiatan ini bertujuan agar peserta memiliki pemahaman yang lebih baik, keterampilan yang terstandar, serta mampu menerapkan prosedur secara konsisten dalam mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah di BPKA di Provinsi Papua Barat. Menyusun laporan hasil evaluasi. Laporan ini disusun berdasarkan hasil observasi, wawancara, analisis dokumen, serta umpan balik dari ASN yang terlibat dalam proses SP2D. Melalui laporan evaluasi, dapat diketahui capaian keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang. Melakukan mentoring, coaching, atau supervisi kepada peserta pelatihan dalam menerapkan hasil pelatihan. Setelah pelatihan selesai, kami menyadari bahwa pendampingan lanjutan sangat penting agar peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, kami melakukan mentoring, coaching, dan supervisi secara langsung kepada para ASN yang terlibat. Desain banner, Lancelengka pembuatan SP2D. Pada bagian atas banner, ditampilkan judul utama yang tegas sehingga mudah menarik perhatian, disertai logo resmi pemerintah daerah dan BPKAD Provinsi Papua Barat sebagai identitas kelembagaan. Isi utama banner memuat tahapan pembuatan SP2D yang disajikan secara berurutan dan jelas. Sosialisasi dan penyusunan laporan akhir. Aksi perubahan, sosialisasi berperan penting untuk menyebarluaskan hasil. Aksi perubahan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dipahami dan didukung secara luas. Laporan akhir disusun secara sistematis dan mencakup seluruh proses aksi perubahan, mulai dari latar belakang, pelaksanaan, hasil, hingga evaluasi, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bukti nyata keberhasilan perubahan. Optimalisasi kemampuan ASN dalam melakukan proses SP2D sesuai SOP di BPKAD Provinsi Papua Barat berhasil dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif melalui perencanaan, pembentukan tim, pelatihan, hingga evaluasi. Implementasi ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan ASN dalam mengelola SP2D sesuai SOP, memperkuat budaya kerja akuntabel, tertib,
dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Untuk keberlanjutan aksi perubahan, diperlukan dukungan kelembagaan agar dapat terintegrasi dalam SOP internal, pelatihan rutin, serta sistem monitoring yang berkesinambungan. BPKAD juga disarankan mengembangkan modul pelatihan SP2D yang terstandar sehingga dapat dimanfaatkan baik oleh ASN baru maupun dalam pelatihan internal. Demikianlah video implementasi aksi perubahan ini. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada laporan yang telah disusun.